إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة والأخوات الأعزاء أحبكم الله عز وجل وجعلني وإياكم من المتحابين فيه سبحانه نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير ولكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم آمين يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, rekan-rekan yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini insyaallah mungkin ini menjadi perjumpaan pertama antara saya pribadi dengan rekan-rekan sekalian di masjid yang mulia ini, meskipun saya pernah ikut berjamaah di sini sebelumnya satu kali bersama orang tua saya. Hafizahullah. Ikhwatal iman a'azzakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, kita dapat bersua, dan semua itu bukan dalam rangka ini hal-hal yang tidak berguna, insyaallah. Ini dalam rangka kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing ilmu, bahkan kalau bisa mungkin pengalaman. Sekiranya ada hal-hal yang bisa kita pelajari bersama, kita bicarakan bersama, dan itu bisa menjadi satu langkah baik dalam kehidupan kita, maka kita akan upayakan biiznillah tabaraka wa taala pada kesempatan sore hari yang mulia ini menggantikan guru kita semua Al-Ustaz Rustam Hamidi hafizahullah taala, karena beliau tadi menghubungi berhalangan tidak bisa hadir, Pak. Beliau sampaikan titip pesan salam kepada rekan-rekan yang ada di Masjid Al-Istiqamah. Assalamualaikum taala alaikum jami'an. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, diagendakan sebelumnya sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Ustaz Rustam, bahwa tema yang akan diangkat oleh beliau itu tentang bagaimana cara kita untuk meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa materi yang muncul di kepala, akan tapi rasanya tidak akan atau kurang elok lah kalau sekiranya disampaikan secara mendadak seperti itu. Walaupun beliau sudah mengirimkan materi, namun mungkin alangkah lebih baik jika sekiranya beliau langsung yang menyampaikannya. Tadi saya mohon izin pada Pak Adi atau Kang Adi, Ustaz Adi, untuk bisa menyampaikan materi yang lain. Mudah-mudahan ini pun bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kalaupun kita sudah ketahui, maka mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita dan bisa menjadi bahan untuk kita kaji kemudian. Ikhwatal iman a'azzakumullah, tadi saya mengusulkan bagaimana kalau kita bahas tafsir. Sama-sama kita mentadabburi beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Ditanya lagi, mau bahas tafsir surat apa? Surat pendek saja ya? Atau surat panjang? Surat pendek. Tentunya surat pendek itu ada surat An-Nas, Al-Falaq sampai Ad-Duha, mungkin itu pendek-pendek. Kita bahas wal 'asr atau bahas surat yang lainnya insyaallah. Tapi coba saya lihat dulu di buku yang saya bawa ada surat apa saja di sini. Enggak ada semua. Enggak ada semua. Ilmu saya di buku. Masya Allah. Di sini ada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah saja. Tidak ada surat yang lain.
Tapi ada pembahasan-pembahasan yang lain kalau sekiranya Bapak ingin pelajari, kita sama-sama di sini saya sebutkan ya. Satu, ada pembahasan tentang tauhid di dalam Al-Qur'an. Kedua, pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Yang ketiga, tafsir 20 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Kemudian pembahasan tentang Islam, makna Islam, rukun Islam, dan seterusnya. Yang berikutnya pembahasan tentang iman pada Al-Quran. Yang berikutnya tentang kekufuran dan kesyirikan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Terakhir tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mau yang mana, Pak? Yang ada Yahudinya, Al-Fatihah. Kayaknya mau diangkat tema itu. Tayyib. Boleh kita bahas tafsir surah Al-Fatihah? Tayyib, bismillah. Mudah-mudahan ini bisa berikan tambahan ilmu bagi kita sehingga saat sholat kita enggak lagi bengong atau bingung gitu. Ya, kita bisa mentadabburi, menyimak dengan baik bacaan imamuna hafizahullahu taala wa athabahullahu wa askanahu fasihha jannatih. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita akan bahas tafsir surat Al-Fatihah. Buku yang ada di hadapan kita ini buku yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, satu di antara anggota kibar ulama di negara ataupun kerajaan Saudi Arabia ya saat ini. Beliau menuliskan buku dengan tema Durusun minal Qur'an Al-Karim. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari Al-Qur'an Al-Karim. Tema yang akan kita angkat adalah tema yang kedua dari apa yang beliau cantumkan dalam buku ini, yakni tentang tafsir suratu Al-Fatihah, tafsir surati Al-Fatihah. Subhanallah. Baik. Hal pertama yang bisa kita pelajari tentang surat Al-Fatihah adalah kedudukan surat Al-Fatihah. Banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama, namun beliau hanya sebutkan satu atau dua poin di sini. Yang pertama, beliau sebutkan ikhwatal iman a'azzakumullah, hadhihi surah laha makanatun 'azimah fil Qur'an idh hiya a'zam suratin fi. Subhanallah yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kama anna a'zama ayatin fil Qur'ani ayatul kursi wa li ahammiyatiha kutibat fi awwal mushaf. Kutibat fi awwali al-mushaf. Harus diantisipasi semuanya. Petir. Iya. Khawatir. Pengalaman. Enggak, khawatir saja, Pak. Tayyib. Kalau sedang mengajar biasanya internet. Routernya, wifi-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan pada semuanya. Yang pertama, bahwa surat Al-Fatihah adalah surat teragung dalam Al-Qur'an. Sebagaimana halnya ayat teragung dalam Al-Qur'an itu ayat apa? Ayat teragung dalam Al-Qur'an itu ayat Al-Kursi. Ahsant, barakallahu fiik. Ayatul Kursi. Itu ayat teragung dalam Al-Qur'an. Adapun surat teragung dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Nanti kita akan sebutkan beberapa nama tentang surat Al-Fatihah yang beliau sebutkan di sini. Baik. Yang kedua, bahwa surat Al-Fatihah ditempatkan di awal mushaf. Itu sudah cukup sebenarnya. Segala hal yang diutamakan ditaruh di depan, diletakkan di awal, kecuali kalau lagi perang ya. Jadi tumbal. Tapi bukan itu konteksnya. Tapi hal yang ditaruh di awal, diutamakan, didepankan, dikedepankan, itu biasanya adalah apa? Sesuatu yang istimewa. Juara 1, ranking 1, bintang pelajar, tempat saya mengajar, ya, atau seterusnya. Nah, ini hal-hal yang istimewa. Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Rasulullah SAW tetapkan, para sahabat pun sepakati, itu diletakkan di awal mushaf. Di awal mushaf. Karena itu diberi nama Al-Fatihah. Bahkan dalam sebuah hadis nanti kita akan bahas, ya, la salata liman lam yaqra
bi Fatihatil kitab. Saking pentingnya Al-Fatihah. Sampai dia disandingkan dengan salat, ibadah harian yang itu merupakan perkara terpenting dalam hidup kita. Salat 5 waktu. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala langsung tetapkan syariat salat itu tanpa perantara. Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Mi'raj. Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wasallam langsung. Kalau ingin kita dekatkan pemahaman, ya logiknya mungkin begini. Seseorang yang menerima perintah tapi lewat pesan WhatsApp atau melalui orang lain, dan seseorang yang mendapatkan perintah langsung menghadap ke kantor, menerima perintah tersebut dari atasannya, lebih yakin mana, Pak? Lebih semangat yang mana? Langsung. Artinya yang disampaikan oleh bos kita itu ataupun direktur atau manajer atau apalah itu, owner perusahaan, itu apa perkara yang penting. Demikian halnya salat yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan syariat ini langsung dari langit ke-7. Laisa bainahu wa bainahu hijab illa an-nur. Kecuali cahaya itu yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Fatihah Allah sandingkan dengan as-salah. Rasulullah SAW sandingkan dengan as-salah. La salah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatu al-kitab. Ini surat Al-Fatihah. Artinya tanpa surat Al-Fatihah salat itu tak ada gunanya. Tidak dianggap. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini kedudukan surat Al-Fatihah. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian ada beberapa nama yang ditetapkan oleh para ulama ya, melalui hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran, bahwa itulah nama surat Al-Fatihah. Kita akan lihat bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh surat ini pada nama-namanya itu, insyaallah. Baik. Di sini beliau sebutkan hukmu qiraati al-basmalati fi shalah. Apa hukum membaca al-basmalah? Hukum membaca apa? Suratul Fatihah di dalam salat. Apa hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat? Wajib? Wajib. Ya, wajib. Dan itu masuk dalam kategori rukun salat. Rukun salat sama hal seperti sujud dan ruku'. Tanpa ruku', tanpa sujud dianggap salat tidak, Pak? Tidak. Demikian surah Al-Fatihah. Seorang berdiri tidak membaca surah Al-Fatihah, maka apa? Tidak dianggap salatnya. Tidak sah dalam istilah apa? Fikihnya. Tidak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kembali kepada hadis yang tadi. Tentunya ini bagi orang yang mampu untuk membacanya. Bagi orang yang mampu untuk membacanya. Memang ada orang yang tidak mampu baca Al-Fatihah? Ada, Pak. La samahallah, nasallahu salamata wal afiyah, ya orang yang memiliki kekurangan dalam kemampuan berbicaranya. Atau boleh jadi dia mampu berbicara tapi tak bisa berbicara bahasa Arab, atau tidak hafal, atau dia baru masuk Islam. Maka itu di situ ada alternatif lainnya. Bisa dia dengan apa? Kalau dia bisa baca maka dengan membaca. Dia tak mampu pun bisa dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu akbar. Allahu a'lam. Itu yang disebutkan oleh para ulama fikih dalam hal ini. Jadi pada dasarnya kita kembali bahwa surah Al-Fatihah merupakan satu di antara rukun-rukun salat yang kalau itu ditinggalkan maka rakaat tersebut batil dan harus kita datangkan rakaat yang baru untuk menggantikannya. Ini rukun. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. يقول وهذا في حق المستطيع لقراءتها أما العاجز الذي لا يستطيع قراءتها لعجزه عن حفظها فإنه يقرأ ما تيسر معه من آية القرآن غير الفاتحة وإذا كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يأتي بالذكر
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Zikir tersebut bisa dibaca bagi seorang yang tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah, khususnya bagi mereka yang muallaf, yang baru masuk Islam. Liqauli alaihi salatu wasalam, "Idza qumta ila sholati fakabbir, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, wa illa fahmalillaha wa kabbirhu wa hallilhu warka'." Ini tsumma rka'. Jadi Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahumullah, beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu hendak melaksanakan salat maka bertakbirlah. Ini takbiratul ihram. Fa in kana ma'aka syai' minal Qur'an, ini Qur'anun faqra. Kalau kamu punya hafalan Qur'an, bisa baca Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an itu. Hafalan tersebut. Kalau tak mampu maka ihmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Bertahmidlah, bertakbirlah dan bertahlillah. Ini mengucapkan tadi alhamdulillah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Ya, tapi di sini semua bisa. Semua mampu insyaallah. Saya tidak yakin tidak ada yang tidak mampu. Semua mampu. Nah, ini yang beliau sebutkan, atau poin kedua yang beliau sebutkan. Berikutnya tentang bacaan surah Al-Fatihah ini. Ini banyak dibahas dan bisa saja menjadi polemik di lingkungan kita. Apa hukum membaca surah Al-Fatihah itu wajib bagi imam, munfarid dan juga makmum, atau munfarid dan imam saja, makmum tidak wajib baca? Oh, ternyata itu sudah dibahas, Pak, oleh para ulama. Karenanya tidak perlu bingung. Dalam hal ini beliau sebutkan, qad dhahaba jumhurul ulama ila wujubiha 'ala al-imami wal munfarid. Jadi jumhur ulama, pertama, ini poin pertama yang bisa kita pahami di sini, bahwa para ulama itu hampir sepakat. Sejatinya bacaan surah Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh seorang imam ataupun yang salat munfarid sendirian. Wajib, baik salatnya jahriyah ataupun sirriyah. Namun kemudian para ulama berbeda pendapat tentang orang yang salat di belakang imam sebagai makmum. Apakah dia pula wajib membaca surah Al-Fatihah ataukah tidak? Nah, para ulama sudah bahas itu. Beliau sebutkan di sini bahwa dalam hal ini mereka ikhtalafu fi qira'atiha fi haqqil ma'mum ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ya, bagi seorang makmum apakah juga wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Setidaknya ada 3 pendapat beliau sebutkan di sini. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, innaha wajibah ala kulli musallin. Ala kulli musallin. Imaman kana am ma'muman am munfarida. Jadi wajib atas setiap orang yang melaksanakan salat untuk membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Baik dia sebagai imam, sebagai makmum, ataupun salat sendirian, munfarid. Ya, qauli sallallahu alaihi wasallam, pendapat ini menyandarkan hal tersebut pada hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sudah singgung di awal. La salah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Siapapun, dalam kondisi apapun, dia melaksanakan salat tak baca surah Al-Fatihah, maka salatnya apa? Tidak sah. Karena di situ la salata. Di sini kalau dalam bahasa Arab itu namanya an-nafyu. An-nafi. An-nafi, an-nakirah fi siyaqin nafi. Bentuk nakirah. Nanti teman-teman yang belajar bahasa Arab, an-nakirah fi siyaqin nafi itu tufidu al-umum. Memberikan faidah keumuman. Artinya, dalam kondisi apapun, orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sah. Umum. Baik. Kemudian para ulama yang mengambil pendapat ini pun menyebutkan sebuah dasar yang lain, sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW usai melaksanakan sholat bertanya kepada para sahabat karena beliau mendengar bacaan para sahabat di belakang.
saat salat. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Wahai para sahabat, sepertinya kalian apa? Membaca sesuatu di belakang imam kalian, di belakang Rasul. Maka para sahabat pun menanggapi, "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasul. Kami baca ayat dan juga surat yang kau baca. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan itu lagi. Illa kecuali bacaan surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sejatinya tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah itu. Baik. Dan madhab ini beliau sebutkan wa hadza madhhabul Imam Syafi'i rahimahullah. Wa jam'in minal muhadditsina kal Imam Al-Bukhari wa ghairihi yarawna wujuba qira'atiha 'ala al-imami wal ma'mumi wal munfarid. Al-imami wal ma'mum wal munfarid. Kata beliau, pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris alaihi rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Dan beberapa ahli hadis di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pun mengambil pendapat ini. Mereka berpendapat memandang bahwa membaca Al-Fatihah dalam salat itu wajib hukumnya, baik bagi seorang imam, makmum ataupun yang munfarid. Dalam salat jahriyah ataupun sirriyah. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, itu memandang bahwa innaha la tajibu 'alal ma'mum. Bahwa membaca Al-Fatihah itu tidak wajib hukumnya bagi makmum. Adapun tadi imam munfarid wajib. Makmum tidak wajib. Apa alasannya? Apa dasarnya? Pertama mereka menyebutkan bahwa dalih ataupun alasan dari hal atas yang mendasari perkara itu, pendapat tadi adalah li'anna qira'atal imami tujzi'u anhu. Karena bacaan imam itu sudah cukup mewakili bacaan makmum. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis disebutkan di sini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah rahimahumullah, juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang salat dan memiliki imam dalam salatnya, maksudnya dia sebagai makmum, fa qira'atul imami lahu qira'ah, maka bacaan imam bagi si makmum tersebut adalah apa? Bacaan baginya. Artinya sudah cukup terwakili oleh imam. Ini pendapat yang kedua. Akan tapi hadis ini pun ya dinyatakan ada apa? Cacat dalam sanadnya. Ada perbincangan di antara para ulama ahli hadis. Namun yang lebih jelas daripada itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Di sini disebutkan surat Al-A'raf. Nanti rekan-rekan bisa coba cek ya. Saya belum ngecek. Takutnya kadang salah ketik tentang ayat dan surat, terkadang. Ini disebutkan surat Al-A'raf ayat 204. Ayatnya sering terdengar semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan di hadapanmu itu apa? Al-Qur'an. Fastami'u lah. Maka apa? Istima'. Simaklah. Istama' yastami' dalam bahasa Arab itu berbeda bobot maknanya dari kata sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u mendengar. Tapi istama'a yastami'u itu apa? Mendengar dengan penuh penghayatan. Menyimak.
Makanya kalau dahulu ya ada Bilal ya, dalam sholat Jumat ya 2 rakaat sholat yang dua kali adzan itu ada namanya Bilal. Bilal itu menyampaikan dalam khutbah Jumat tersebut an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala apa? Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atan lah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Itu isma'u. Padahal sebenarnya lebih baiknya apa? Istami'u. Ya, disimak. Nah, ini Al-Qur'an di sini istami'u. Jadi disimak, bukan sekedar apa? Mendengar. Jadi kalau kita mendengar bacaan imam, maka apa? Simak. Jangan ikut membaca. Ini dasar yang diambil atau digunakan oleh pendapat yang kedua. Qalu fi wajhi al-istidlal, inna Allah jalla jalaluhu amara bil istima' liqira'atil Qur'ani wal insat. Jelas sekali. Ya, sisi pendalilannya itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang tengah salat, karena ayat ini tentang salat sebenarnya. Apa? Allah perintahkan kita untuk menyimak bacaan liqira'atil Qur'an wal insat dan diam. Wal ayatu nazalat fi sya'nil istima'i fis shalah. Dan ayat ini secara khusus itu turun berkaitan dengan apa? Al-istima' fis shalah. Untuk menyimak apa? Memperhatikan fokus konsentrasi dalam salat. Yani idza qara'a al-imamu fa'ala al-ma'mumi an yunsita wa yastami'. Jadi apabila imam membaca ayat dengan lantang, maka apa? Makmum itu menyimak dan diam. Fadallatil ayatu ala annahu la qira'ata lil ma'mum li'anna al-imam yaqra'u li nafsihi wa lil ma'mumin. Ayat ini dengan jelas ya, dalam sisi pendalilan pendapat yang kedua menyebutkan menegaskan bahwa tidak ada bacaan bagi makmum saat imam membaca Al-Fatihah ataupun surat. Li'anna al-imam yaqra'u li nafsihi wa lil ma'mumin. Karena sejatinya imam itu membaca untuk dirinya dan juga untuk makmum. Wa hadzal qaulu huwa madhhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Dan pendapat yang kedua ini ya dipegang ataupun dinyatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Bukan Sofwan Nizami. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, imam yang diakui kemampuannya, kapabilitasnya, kredibilitasnya di dalam ilmu fikih secara khusus. 4 imam ini. Pendapat yang kedua menyatakan tidak wajib itu siapa? Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga kira-kira pendapat siapa? Rekan-rekan. Al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullah. Apa pendapat beliau? Beliau sampaikan di sini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, huwa qaulul Imam Malikin wa huwa ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wa jama'atin min ulama rahimahumullah. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Dan pendapat ini pun beliau sampaikan di sini ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala dan sebagian ulama yang lainnya. Beliau atau pendapat ini menyebutkan bahwa annaha tajib 'ala al-ma'mumi fi as-salati as-sirriyah allati la yajharu fiha al-imam. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu wajib bagi makmum pada salat-salat yang jahriyah. Sir. Salat-salat yang sir. Itu wajib salat. Beliau sebutkan kadzuhri wal asr. Seperti salat zuhur dan salat asar. Fa amma fi salatil jahriyah, adapun pada salat-salat jahriyah, maka fa innaha takfi qiraatul imam. Maka cukup bacaan imam mewakili bacaan makmum. Wa 'alal ma'mumi an yunsita wa yastami'.
Adapun makmum maka di sini dianjurkan untuk diam dan menyimak bacaan imam. Kang, gimana kalau misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya itu kan jaharnya paling 2 rakaat. Rakaat ketiganya enggak. Ya, maka di rakaat ketiga kita membaca surat Al-Fatihah karena imam tidak menjaharkan bacaan. Allahu a'lam. Itu pendapat Al-Imam Malik yang dalam hal ini memberikan kita sebuah pencerahan ataupun jadi mencairkan suasana. Satu bilang wajib, yang satu bilang enggak wajib, ya ribut. Namun Imam Malik rahimahullah menyebutkan ya mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara dua riwayat tadi dengan dua pendapat tersebut ya bahwa ia wajib pada salat-salat yang sir. Adapun salat yang jahar maka tidak wajib. Jadi digabungkan antara dua riwayat tadi dengan dua pendapat tersebut. Allahu a'lam. Ini pendapat yang saya pribadi pegang. Rekan-rekan ya bisa mengkaji, menelaah kembali ya, permasalahan ini dalam banyak literatur sehingga tidak sekedar katanya dan katanya gitu ya. Jadi dalam mengamalkan agama ya kita harus belajar dan memastikan hukum terkait permasalahan yang kita hadapi sehingga tidak hanya sekedar katanya dan katanya. Ini berbahaya rekan-rekan. Ini berbahaya. Karena itu perlu kiranya untuk ditekankan kembali bahwa mempelajari agama adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Qalu wa bihadza tajtami'ul adillah. Syekh Shalih Fauzan sini menyebutkan, beliau berikan catatan dengan pendapat Al-Imam Malik ini tajtami' al-adillah. Jadi dalil-dalil yang menegaskan pendapat pertama ataupun kedua itu seolah Kalau suami dan istri itu harmonis gitu. Sinkron gitu ya. Sinkron, harmonis, apalah istilahnya. Ini suami, ini istri gitu kan, orang berbeda, dari kultur yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dengan mindset yang terbentuk pun berbeda dan seterusnya. Digabungkan, disatukan. Ini al-jama'. Satu di antara metode di dalam memadukan antara dua riwayat yang seolah bertentangan. Ini ditempuh oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Tentunya ikhwatal iman a'azzakumullah sedikit untuk memberikan gambaran agar kita tidak perlu tegang urat leher gitu ya untuk kemudian membahas permasalahan semacam ini. Karena sejatinya para ulama itu membahas perkara ini bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi untuk diperhatikan mana yang lebih mendekati dalil, mana yang lebih mendekati kebenaran. Para ulama berupaya agar kita semua itu tidak salah kaprah di dalam memahami ayat ataupun hadis. Kita perlu dan patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan para imam ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh para imam-imam Islam kita. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Kita lihat bahwa Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah itu sezaman. Al-Imam Malik di Madinah, Al-Imam Abu Hanifah di Kufah, di Irak. Al-Imam Malik tinggal di Madinah. Ulama ahli hadis banyak tidak? Banyak. Bejibun. Kalau orang sini bilang bejibun. Banyak sekali. Al-Imam Abu Hanifah di Irak. Ada ulama hadis? Ada. Namun sedikit. Dan kekhawatiran untuk kemudian mendapatkan hadis yang palsu itu besar. Kenapa? Di sana pusatnya fitnah. Banyak orang-orang yang membuat hadis-hadis yang dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Rafidhah. Sampai sekarang masih di sana banyak. Akhirnya Al-Imam Abu Hanifah
berupaya dengan segala kecerdasan yang beliau miliki, yang Allah karuniakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu apa? Seolah menggunakan apa? Logikanya. Yang kemudian disalahpahami oleh masyarakat Madinah kala itu. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Irak atau madhab Hanafiyah itu madhab yang apa? Aqlaniyun. Mengandalkan apa? Akal. Mengutamakan akal daripada dalil. Mereka miskin dalil. Orang Irak bilang apa? Orang Madinah itu mereka jumud. Mereka jumud. Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil, dikit-dikit hadis. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Sahih enggak hadisnya? Penduduk Madinah. Iklim tersebut tercipta? Iya, tercipta. Isu tersebar? Iya, tersebar. Namun kemudian para ulama meluruskan bahwa bukan itu masalahnya. Ternyata Al-Imam Malik ataupun Al-Imam Abu Hanifah itu keduanya berupaya untuk memberikan apa? Yang terbaik bagi umat Islam di dalam memahami Islam dan menerapkan setiap hukum syariat yang ada dalam Islam. Yang kemudian ikhwatal iman a'azzakumullah, akhir-akhir ini kita dapati bahwa ternyata Al-Imam Abu Hanifah meskipun beliau tidak banyak mendapatkan riwayat-riwayat hadis dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, banyak di antara pendapat-pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang itu apa? Selaras dengan hadis. Selaras dengan pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Cerdas. Jadi Islam itu tidak apa? Tidak melarang kita untuk menggunakan akal kita. Gunakan akal kita tapi sesuai dengan fungsi ia diciptakan. Sesuai dengan fungsi ia diciptakan. Karena itu kalau Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang dalam surat An-Nahl kalau saya tidak lupa itu, Allah sebutkan tentang berbagai macam nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada kita. Allah yang telah menurunkan hujan, Allah yang telah menumbuhkan tanaman thamarat, yakni berupa nakhl, a'nab. Kemudian Allah pula yang telah menciptakan hewan ternak sehingga bisa menghasilkan minuman segar bergizi untuk kita. Ada nggak Pak di antara kita yang bisa menciptakan minuman segar bergizi seperti itu? Dari komposisi air dan rumput, Pak, atau dedaunan. Ada yang berani, Pak? Ada yang berani nggak? Air dan rumput, jadi susu murni. Sulit lah ya? Sulit tuh. Kasih ke sapi. Dikasih ke sapi. Itu semua kadrat dari Allah Subhanahu. Ini kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu. Banyak Allah sebutkan situ. Bagaimana Allah ciptakan manusia awalnya apa? Lemah, kemudian dia kuat sampai kemudian menjadi apa? Lemah kembali bahkan sampai pikun. Disebutkan dalam ayat tersebut. Nasallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah berikan keselamatan kepada semuanya. Kemudian Allah ciptakan manusia itu berpasangan, gitu kan. Terus setelah itu di beberapa penghujung ayat tersebut Allah sebutkan inna fi dzalika laayatan liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam hal yang demikian itu terdapat tanda bagi orang-orang atau hamba Allah yang mau berpikir, bagi hamba Allah yang mau mendengar, bagi hamba Allah yang mau menggunakan akalnya. Kata Imam As-Sa'di, ini Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya yang Tafsir Kalimur Rahman fi tafsir Kalamil Manam, beliau sebutkan liqaumin yaqilun ay annahum madza, bahwa mereka itu mampu menggunakan akal sesuai dengan fungsinya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Al-Imam Abu Hanifah benar-benar menerapkan hal itu. Bahkan dahulu para ulama sedang membahas hukum salat di atas perahu, di atas air, beliau sudah bahas apa? Hukum salat di udara. Apa hukum salat di udara? Sudah pesawat belum? Belum. Cerdas. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Rasanya sudah cukup banyak atau mungkin hanya 2-3 poin. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan kita belum masuk ke nama-nama surat Al-Fatihah. Itu pun sebenarnya rekan-rekan bisa banyak dapatkan dan pelajari di banyak sumber insyaallah. Untuk kesempatan lanjut lagi. Oh baik, boleh. Baik, nanti kita lanjutkan kalau begitu. Baik, tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Fadhil ya akhwan.
Ditampil. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وبعد. يقول حفظه الله تعالى أسماء سورة الفاتحة. أسماء سورة الفاتحة. Beberapa nama surat Al-Fatihah. هذه السورة لها عدة أسماء كل اسم يدل على معنى والشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على فضله. Jadi surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Dan setiap nama itu tentunya akan membawa ataupun mengandung makna yang beragam. Yang beliau berikan catatan di sini adalah bahwa wasyai'u idza kathurat asma'uhu dalla ala fadlih. Suatu yang ada itu kalau dia punya nama banyak artinya dia apa? Atau hal tersebut adalah perkara yang mulia. Istimewa. Namanya banyak. Di sini baik, di sana baik, namanya semuanya baik.
Kita kenal dia dengan nama Rahim. Kita kenal dia dengan nama Aziz. Ya, karena dia apa? Bijaksana. Karena dia apa? Hakim. Maka kita kasih nama dia Hakim. Kalau kita kan punya nama satu. Ya Sofan, ya sudah Sofan. Ya. Tapi seorang punya nama banyak dan semua nama terpuji, artinya dia apa? Orang yang mulia, punya keutamaan. Di sisi ini dia punya, sisi yang lain pun punya, yang lainnya lagi dia punya, sehingga semua sifat yang baik tersebut bisa disematkan kepada orang ini, sehingga menimbulkan nama-nama yang indah untuk orang tersebut. Itu kalau manusia. Demikian halnya benda ataupun dalam hal ini surat Al-Fatihah. Nabi Muhammad SAW punya berapa nama, Pak? Yang kita ketahui apa? Coba deh. Itu sifat. Tapi boleh ya. Taib. Al-Amin. Beliau dikenal dengan sifat amanahnya itu di kalangan Quraisy kala itu. Al-Amin. Taib. Ada Muhammad, ada Ahmad, Al-Amin, la bas. Taib. Al-Mustafa ada mustanbat min al-istifa. Taib. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat itu rasul dan dari kalangan manusia. Jin? Ada enggak, Pak? Rasul dari kalangan jin ada enggak? Nanti lagi. Baik, tidak ada. Betul, tidak ada. Ya, akan tapi dari kalangan jin itu ada duat. Ada duat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan atau ceritakan di surat Al-Ahqaf. Ya, surat pertama di juz 26 Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Nanti lihat di halaman yang terakhir surat itu, di baris teratas itu ayatnya? Kalau nggak salah itu Allah Subhanahu wa taala hikayatkan tentang bangsa jin yang datang menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahqaf. Biar sama-sama kita simak nih. Itu bagus sekali. Jadi ada enggak rasul dari kalangan jin? Nah ini surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29 sampai ke-31 atau lebih. Ya, ayat 29 ini patokannya di sini. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Jadi ayat yang pertama Allah sebutkan wa idz sarafna ilaika nafaran. Wahai Rasul, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus para rasul, para jin, sekelompok jin untuk apa? Menghadiri majlismu, mendengarkan, menyimak Al-Qur'an. Yastami'una Al-Qur'an. Falamma hadaru, saat mereka tiba di majlismu, ya mereka berkata kepada rekan-rekan yang lain, ansitu. Diam semua, diam. Kita simak. Falamma qudi, maka tatkala selesai majlis tersebut, dibacakan Al-Qur'an tadi, wallau ila qaumihim munzirin. Mereka pulang kembali ke kaumnya menyampaikan peringatan. Qalu, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na kitaban unzilat, dan seterusnya. Wahai kaum kami, wahai kaumku, kami sudah mendengar begini. Artinya mereka mendengar syariat siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada rasul ataupun nabi dari kalangan jin. Karena dalam ayat tadi juga disebutkan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Tidak ada jin. Jadi rasul itu hanya dari kalangan malaikat ataupun manusia. Taib, itu Al-Mustafa. Taib, yang lain? Banyak namanya, banyak. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Al-Muqaffa, Al-Aqib.
Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah. Berapa? Banyak sekali. Itu nama Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Beliau memiliki nama-nama yang baik, semuanya namanya baik semuanya. Maknanya semuanya baik. Artinya beliau adalah seorang yang mulia, memiliki keutamaan. Surah Al-Fatihah pun punya nama yang banyak. Nah, di antaranya Fatihatul Kitab. Itu yang kita sering dengar, surat Al-Fatihah. Hadis yang tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Saya sebutkan poin demi poin saja ya. Sudah hendak iqamah sebentar lagi. Yang kedua Ummul Quran. Nanti Bapak bisa kembangkan insyaallah. Yang kedua Ummul Quran. Karena Al-Fatihah ya disebutkan dalam riwayat bahwa dia adalah Ummu Al-Quran, induk dari semua isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Fatihah juga dikenal dengan nama Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah. Yang ini tersohor ya kisah tentang para sahabat yang datang pada suatu kampung dan minta untuk dijamu namun tidak diberikan jamuan, hingga kemudian mereka bermalam ya beralaskan bumi atau tanah dan beratapkan langit gitu. Ya. Hingga di malam tersebut tiba-tiba salah seorang dari warga kampung itu tersengat kalajengking. Lalu karena di kalangan mereka tidak ada tabib, mereka kemudian punya saran, ide, coba tanya ke kafilah yang tadi, siapa tahu mereka ada tabib di situ. Pasti kalau orang safar tuh pasti disiapkan dokternya gitu. Gak mungkin gak ada, pasti ada dokternya. Akhirnya datangi dan para sahabat menyanggupi. Datanglah mereka kepada warga yang tersengat kalajengking tersebut dan mereka membacakan surah Al-Fatihah. Sembuhlah orang ini, kemudian mereka dijamu. Lalu kisah ini pun sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Tahukah kamu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Adalah ruqyah. Jadi ini pun bisa digunakan sebagai ruqyah syar'iyyah dan kita bisa terapkan oleh diri kita sendiri. Itu lebih utama. Itu lebih utama dan lebih dianjurkan. Makanya disebut oleh para ulama bahwa Al-Fatihah memiliki nama Ar-Ruqyah. Senada dengan itu, Al-Fatihah juga punya nama Asy-Syafiyah. Karena memang syifa. Dia bisa mengobati penyakit seperti yang disebutkan dalam kisah tersebut. Yang juga sangat terkenal itu nama As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u Al-Mathani. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Dan sungguh kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu 7 ayat minal mathani, dari al-mathani. Al-mathani tafsirannya banyak. Para ulama tafsirannya banyak. Di antaranya yang saya ingat Pak, itu al-mathani bisa dari kata as-sana. As-sana itu pujian. Pujian. Artinya 7 ayat ini terpuji. Sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau al-mathani ini bisa dari kata tsaniyah atau semacamnya yang berarti tikrar. Maksudnya adalah bahwa 7 ayat ini selalu diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat salat kita. As-sab'u al-mathani. Itu faedah saja. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini wa tusamma as-shalah. Wa tusamma as-shalah. Jadi surah Al-Fatihah pun disebut dengan nama surat as-shalah. Ini didasarkan pada sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut berfirman, Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antara diriku, kata Allah, dengan hambaku itu menjadi 2 bagian. Lalu hadis kelanjutan hadisnya fa idza qara'a alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi, dan seterusnya sampai wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allahu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis tersebut, hadis qudsi tadi,
Aku telah membagi salat itu menjadi 2 bagian. Tapi kelanjutan hadisnya apa? Surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian itu hak Allah, satu bagian itu hak hamba-hambanya. Hak hamba-hambanya dari iyyaka na'bud, kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hak kita untuk mendapatkan keutamaan tersebut, mendapatkan Islam, terjauh dari al-maghdub 'alaihim dan juga ad-dallin. Al-maghdub 'alaihim yakni orang-orang yang punya ilmu tak mau beramal, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Dia punya ilmu, tahu, mengenal Rasulullah SAW, bahkan dalam Al-Quran diumpamakan bahwa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ini, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW itu seperti halnya mereka mengenal anak mereka sendiri. Sekali lihat, nah itu Muhammad, nah itu Rasul terakhir. Sekali lihat. Makanya mereka berhijrah dari Syam menuju Madinah, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan muncul dan melewati lembah di antara 2 bukit hitam. 2 bukit hitam itu Harrat Wabirah dan Harrat Waqim, yang itu ada di Madinah. Dia akan lewat situ. Sekali lihat tahu itulah Muhammad. Tapi apa? Mereka tidak mau beriman. Punya ilmu tak mau beramal. Ad-dallin an-nasara. Mereka tak punya ilmu, tapi apa? Getol beramal sesuka hatinya. Akhirnya mereka beramal tanpa ilmu. Tersesat, ad-dallin. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap apa yang kita miliki, ya, baik berupa ilmu, berupa harta, usia, keturunan, dan bahkan aktivitas yang kita jalankan. Semoga semua itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu poin utama dalam setiap aktivitas kita ataupun hal-hal yang kita cita-citakan, ikhwatal iman. A'azzakumullah. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.